Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak. Ya, pada mata pelajaran matematika wajib untuk kelas 12. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar ukuran pemusatan data bagian pertama yakni rata-rata. Nah, di minggu ini akan kita lanjutkan ukuran pemusatan datanya. Kita masuk ke ukuran pemusatan yang kedua dan ketiga, yakni median dan modus. Nah, di mana kalau ada rata-rata pasti di situ selalu ada median dan modus. Oke. Ya. Nah, jadi median kita langsung masuk aja ya. Median itu adalah nilai tengah dari kumpulan data yang sudah tersusun secara teratur. Nah, susunannya ini diurutkan menurut besarnya. Jadi nilai data itu diurutkan dari yang terkecil, dari yang paling kecil menuju paling besar, atau sebaliknya dari yang paling besar menuju terkecil. Nah, setelah kita mengurutkan nilai data tersebut, nah baru kita bisa mencari nilai tengahnya ada di mana. Nah, kalau dia tidak terurut, ya kita kan nggak tahu titik tengahnya itu ada di mana. Nah, makanya harus kita urutkan dulu untuk menghitung nilai tengah atau median dari kumpulan data tersebut. Nah, median ini selain sebagai ukuran pemusatan data, di dalam analisis data dia juga disebut sebagai ukuran letak data. Nah, mengapa demikian? Karena suatu nilai median, nilai median ini membagi data menjadi tepat dua bagian yang sama atau 50% data. Nah, jadi dengan adanya median kita dapat mengetahui di mana sih letak pertengahan data atau data kira-kira nilai berapa sih yang bisa mewakili pertengahan data atau pas di titik 50% tepat data. Nah, jadi dengan adanya median kita bisa mengetahui pembagian data yang mana yang kecil, yang mana yang besar. Nah, dihitung berdasarkan median. Jadi kalau data itu nilainya kurang dari median, maka dia disebut lebih kecil. Nah, sedangkan atau data yang kecil, sedangkan kalau nilai data itu lebih besar dari median, maka itu disebut sebagai data yang lebih besar, seperti itu, data yang besar gitu. Nah, jadi median ini bisa dijadikan sebagai acuan ya untuk mengatakan data itu nilainya termasuk ke dalam kategori golongan yang kecil atau golongan yang besar. Nah, median bisa menjadi acuan di sana. Oke. Seperti biasa, nah kita punya dua jenis data, ada data tunggal dan nanti ada data berkelompok atau data yang sifatnya distribusi frekuensi. Nah, pertama kita cari dulu rumus median data tunggal. Nah, jika jumlah datanya itu adalah ganjil, artinya banyak datanya itu sejumlah ganjil, misalnya kayak 5 data, 7 data, atau 9 data. Nah, maka untuk mencari nilai tengahnya adalah kita cari data ke n tambah 1 bagi 2. Nah, jadi kalau misalkan ada 5 data, maka kita cari data ke 5 tambah 1 itu 6, 6 bagi 2 3, maka mediannya terletak pada data ketiga. Nah, begitu juga misalkan kita punya data ada 9 data. Nah, maka nilai mediannya itu terletak pada data ke 9 tambah 1 10 bagi 25, berarti data ke 5. Nah, secara rumus dapat dinyatakan sebagai ME sama dengan X N plus 1 per 2, di mana X ini menyatakan data ke ya. Nah, data ke ini menyatakan data ke. Jadi kita bukan jawaban median itu adalah 5 misalnya. Jadi kalau misalkan ada 9 data terus mediannya adalah 5, nah itu tidak benar. Tapi mediannya adalah nilai data ke 5. Jadi bukan 5-nya, tapi data ke-5 atau urutan ke-5 dari data tersebut. Jadi ingat ya, ini sifatnya urutan, oke? Ingat, urutan. Nah, itu kalau ganjil. Nah, kalau genap bagaimana mediannya? Nah, kalau genap maka mediannya adalah data ke n per 2 ditambah data ke n per 2 tambah 1 dibagi 2. Nah, ini agak sedikit berbeda. Jadi kalau misalkan kita punya 6 data, nah maka
mediannya terletak di antara data ke 6 bagi 2 3 ditambah 6 bagi 2 3 tambah 1 4, berarti data ketiga tambah data keempat dibagi 2. Jadi kalau misalkan di sini kita punya 6 data ya, ada 6 data. Nah, maka mediannya itu adalah data ke 6 bagi 2 tambah data ke 6 bagi 2 tambah 1 per 2, atau data ketiga tambah data ke 6 bagi 2 3 tambah 1 4. Nah, jadi untuk jumlah data yang genap, maka mediannya ini harus dibagi dua, ada perwakilan dua nilai seperti itu. Kemudian ditambahkan dan dibagi dua. Beda dengan data yang ganjil. Kalau data yang ganjil cukup satu perwakilan aja ya. Oke. Berikutnya. Nah, ini adalah contoh median atau nilai tengah. Nah, ini tadi kata Bapak ada contoh 5 data. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, di sini ada 5 buah data. Nah, ada 6, 7, 10, 11, 14. Nah, bisa kalian lihat di sana bahwa semua datanya ini terurut. Nah, kita harus cek dulu untuk menentukan median, harus kita cek dulu sudah terurut atau belum. Nah, kebetulan data-data di sini semuanya sudah terurut dari 6, 7, 10, 11 baru 14. Jadi dari yang paling kecil 6 sampai yang paling besar 14. Berarti sudah terurut ya. Nah, sudah terurut. Kemudian ya kita cari mediannya. Nah, secara kasat mata kalau kita mencari biasa, ini udah dapat kita lihat secara langsung bahwa mediannya ini ada tepat di tengah-tengah di antara sini ya, tengah-tengahnya pasti 10 ya. Nah, jadi secara kasat mata memang bisa kelihatan kalau datanya tunggal dan sedikit. Tapi bagaimana kalau ada ratusan data misalnya? Nah, itu harus kita menggunakan rumus agar mempermudah penghitungan kita. Itu secara kasat mata pun boleh kalau sanggup ya. Nah, banyak data ada 5 sehingga data berjumlah ganjil. Karena datanya ganjil, maka mediannya adalah data ke n plus 1 per 2 atau data ke 5 tambah 1 per 2 ya. Nah, ini kan 5 tambah 1 jadi 6 per 2, 6 per 2 itu adalah 3 ya. Nah, sekarang kita lihat bilangan yang letaknya ada pada urutan ketiga. Nah, jadi nilai yang ada yang terletak pada urutan ketiga adalah 10. Dengan demikian mediannya adalah 10. Jadi yang dilihat sebagai mediannya itu bukan 3-nya di sini ya, tapi 10-nya. Nah, 10 sebagai mewakili bilangan pada posisi ketiga. Nah, ini ada satu contoh lagi. Sekarang ini jumlah datanya ada 6. Nah, berarti dia bernilai genap ya. Ganjil lagi, bernilai genap 4, 6, 9, 10, 11, 18. Nah, pertama harus selalu kita cek dulu apakah dia sudah terurut atau tidak. Nah, kebetulan memang ini sudah terurut ya sengaja biar cepat aja. Oke, ini sudah terurut dari yang paling kecil ke paling besar. Berikutnya, nah karena dia itu genap, maka mediannya adalah xn per 2 tambah xn per 2 tambah 1 bagi 2 data ke n per 2 tambah data ke n per 2 tambah 1 bagi 2. Ya, kita sudah tahu tadi bahwa ini adalah data ketiga ditambah data keempat bagi 2 ya. Coba sudah ada ngasih contoh di slide sebelumnya. Oke. Sehingga kita cek dulu. Nah, data ketiganya di sini data ketiganya adalah 9. Kemudian data keempatnya adalah 10 ya. Nah, dia selalu berdampingan seperti itu namanya. Urutan datanya untuk melihat mediannya. Jadi tambahkan saja 9 tambah 10 kita bagi 2. Ya, kita dapat 19 bagi 2 9,5 seperti itu. Oke. Nah, berikutnya ada rumus median data berkelompok. Nah, kalau tadi median data tunggal, nah itu sudah pernah kalian pelajari waktu di sanawiyah dulu atau di SMP dulu. Nah, sekarang untuk data berkelompok ini agak sedikit berbeda. Nah, untuk data berkelompok ini kita harus menggunakan suatu rumus. Nah, rumus ini yang harus kalian pelajari. Di situ ada huruf L, ada huruf N, ada huruf FK ya. Itu jadi satu ya. Ini FK-nya ini jadi satu ya. Nah, kemudian nih F, kemudian ada huruf P di sini ya. Nah, jadi harus kita cari maknanya atau pemaknaan atau arti dari setiap lambang tersebut ya. Oke.
Nah, di sini ada keterangannya. Pertama itu ya median. Jadi Bapak kalau kalian menuliskan mencari median lebih baik dalam bentuk rumus seperti ini. Mediannya ditulis ME seperti itu ya. Jadi Bapak ngerti bahwa itu maksudnya median. Kemudian L, nah L adalah nilai tepi bawah kelas yang memuat median. Nah, kita tahu bahwa nanti di dalam data berkelompok atau data distribusi frekuensi nanti ini ada beberapa kelas, ada kelas 1, kelas pertama, kelas kedua, kelas 3 sampai kelas yang terakhir. Nah, jadi kita harus mencari dulu sebelum kita mencari nilai mediannya, kita harus mencari dulu kira-kira median itu terletak pada kelas keberapa. Nah, nilai yang paling tengah itu loh, kira-kira dia ada di kelas yang keberapa. Nah, itu kita mencarinya. Nah, itu nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut di contohnya bagaimana cara mencari kelasnya. Nah, kelas yang memuat itu dinamakan kelas median ya. Nah, jadi pertama ada L, nilai tepi bawah kelas yang memuat median. Itu ingat selalu tepi bawah, bukan atas bawah ya, tapi tepi bawah. Nah, P-nya di sini adalah panjang kelas. Jadi ada L, ada P. P-nya panjang kelas juga disebut sebagai interval. Nah, jadi panjang kelas itu juga disebut sebagai interval ya. Nah, oke. Terus ada F. F ini adalah frekuensi saat kelas median. Nah, jadi di sini harus kita temukan dulu kelas mediannya. Nanti ada L bisa kita dapat di sana, kemudian ada F juga frekuensi kelas mediannya, juga ada P juga panjang kelasnya. Nah, kemudian N banyak data. Nah, ini total frekuensi. Karena di sini kita mencari median, maka di sini pembaginya adalah total frekuensinya kita bagi 2 ya. Nah, nanti kalau suatu saat kalian mencari yang lain selain median yang berkaitan dengan ukuran tata letak, nanti di sini pembaginya berubah. Nah, tidak hanya N tapi juga bisa berubah di satu yang lain. Oke. Dan yang terakhir FK, yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, di sini kenapa Bapak sangat istilahnya menekankan kalian untuk mempelajari kalian membuat suatu tabel frekuensi kumulatif. Nah, karena itu akan digunakan di sini. Jadi kalian akan harus frekuensi kumulatif itu nanti tujuannya adalah bagaimana kalian dalam menemukan median dan ukuran-ukuran letak data yang nanti analisisnya akan kita pelajari lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Nah, itu pentingnya frekuensi kumulatif nanti masuk di rumus ini soalnya. Oke. Lanjut. Nah, jadi sebelum mencari median suatu data berkelompok atau distribusi frekuensi, nah yang perlu dicari terlebih dahulu adalah kelas tempat median berada atau kelas median namanya. Nah, bagaimana cara kita mencari kelas median? Kelas median adalah kelas yang memuat data ke N/2. Oke, sekali lagi, kelas median adalah kelas yang memuat data ke N/2. Oke. Nah, Bapak langsung kasih contoh aja di sini biar mempermudah kalian untuk mencari. Kita disuruh menentukan median dari data pada tabel di bawah ini ya. Nah, oke. Nah, ini kalau kalian lihat, ini sudah ada dikasih tahu juga jumlah frekuensinya ada berapa. Nah, pertama kita harus cari dulu kelas mediannya ada di mana. Nah, jadi di sini kelas mediannya itu kalau kita cari di sini 80 ya. Nah, kita cari berarti kelas mediannya itu ada pada data ke 80/2 ya. Nah, 80 bagi 2 berapa? Nah, itu berarti ada pada data ke 40. Nah, sehingga di sini kita harus mencari kira-kira ada pada data ke berapakah data ke 40 itu? Ada pada kelas berapakah data ke 40? Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7. Nah, untuk mencarinya ya kita harus menghitung. Nah, di sini ini kan sudah terurut ya. Artinya untuk kelas pertama itu urutannya dari ada 8 frekuensi, berarti urutannya dari ada bisa dari urutan 1 sampai urutan 8. Nah, berarti ada 8 data ya. Ada 8 data urutan 1 sampai 8. Nah, berikutnya di kelas kedua, nah ini ada 10 data. Nah, tapi ini urutannya tidak dimulai dari 1 lagi. Kenapa? Karena urutan data pertama itu sudah diwakili oleh kelas pertama. Nah, jadi kelas pertama ini sudah mewakili urutan pertama sampai urutan ke-8. Sehingga untuk di kelas kedua, ini yang kita mulai urutannya dari urutan ke-9
terus sampai 10 data kita dapat 18 ya. Nah 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah ada 10 data urutannya. Kemudian berikutnya di sini ada lagi nih 13. Nah berarti kita untuk kelas ketiga itu urutannya dimulai dari urutan ke 19, 20, 21, 22 sampai nanti ketemu 31 ya. Nah kemudian yang di sini 17. Nah itu urutannya dari 32, 33 seterusnya sampai nanti di sini ada urutan ke 40. Nah sampai nanti ada 48. Nah ini adalah satu contoh bagaimana cara kita untuk menentukan kelas median. Nah dapat kalian lihat bahwa urutannya itu jadi kita harus mencari urutannya ya. Nah ternyata kelas mediannya itu ada di kelas keempat, ada di sini ya, dari kelas keempat. Nah kalau kalian pusing mencari urutan seperti ini, maka kalian bisa menggunakan bantuan. Nah, bantuannya berupa tabel frekuensi kumulatif di sini. Nah, jadi kita bisa menggunakan frekuensi kumulatif untuk mempermudah kita mencari di mana letak median. Nah, kita cek dulu di kelas pertama apakah sudah sampai 40? Ternyata cuma sampai 8 saja, berarti tidak masuk. Nah, kemudian di kelas kedua apakah sudah sampai 40? Ternyata cuma sampai 18 saja, berarti bukan. Nah, di kelas ketiga apakah sudah sampai 40? Nah, ternyata hanya sampai 31 saja, berarti bukan. Nah di kelas keempat ternyata sudah sampai 48. Nah berarti ini sudah memuat data ke-40. Nah berarti ini sudah memuat data ke-40, sehingga disinilah letak dari kelas mediannya ya, yaitu kelas keempat seperti itu. Nah dari data ke-40 ternyata terletak pada interval 45 sampai 49. Oke. Nah, seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita sudah ketemu kelasnya. Kalian ingat tadi intervalnya berapa, frekuensinya berapa, frekuensi kumulatifnya berapa. Nah, baru kita hitung mediannya ya. Nah, berdasarkan tabel dan kelas median pada kelas interval 45 sampai 49, maka di sini tepi bawah kelas mediannya itu adalah, ini kan intervalnya 45 sampai 49, Bapak tuliskan lagi ya. Tadi di tabel tadi. Nah, ini ya ada, enggak usah deh, ini coba di sini aja. Nah, 45 sampai 49, tepi bawah kelas mediannya adalah 45 dikurang 0,5, 44,5. Kemudian panjang kelasnya 5, dapat kalian hitung juga dengan cara 45, 46, 47, 48, 49. Pas ada 5 di situ ya. Oke, berikutnya frekuensi saat kelas median F-nya sama dengan 17. Lihat dari tabel. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. F kumulatifnya itu ternyata 31. Jadi diambil yang sebelum kelas mediannya, yang di atasnya. Yang di atas dari kan tadi ada 8, 18, 31, 48. Karena kan 48 yang sudah masuk kelas median, maka kita ambil frekuensi kumulatif sebelum kelas median, berarti kelas yang di atasnya. Nah, kelas yang di atasnya adalah 31 seperti itu. Lalu frekuensi totalnya itu adalah N sama dengan 80. Nah, sehingga di sini kita masukkan lagi ke dalam rumus. Mediannya adalah tadi tepi bawah ditambah setengah dari total frekuensi dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi lalu dikali panjang kelas. Nah, seperti itu. Sehingga di sini mediannya adalah 44,5 ditambah setengah kali 80 itu adalah 40, dikurang 31. 40 kurang 31 ya, jadi tinggal masukkan angka-angkanya ya. Nah, jadi ya untuk menghitungnya, nah ini kita hitung yang di dalam kurung dulu. Nah, kemudian dengan di dalam kurung ini ada yang di atas dan di bawah ya. Kita hitung yang di atas dulu. Jadi di sini menghitungnya setengah dulu dikalikan 80, baru kemudian dikurang 31. Hasilnya bisa kita kalikan 5 atau kita bagi sama 17 langsung juga boleh. Nah, seperti itu. Sehingga di sini 40 kurang 31 kita dapat 9. Nah, ini kalian bisa kita bagi sama 17 dulu boleh, dikalikan dengan 5 juga dulu boleh. Nah, kalau Bapak kalikan dengan 5 dulu, sehingga 44,5 ditambah 45 dibagi 17. Nah, jadi penambahan dengan tepi bawah ini adalah yang dilakukan paling terakhir ya.
Nah, kemudian 45 bagi 17 2,65. Ya, ini kebetulan Bapak menggunakan alat bantu kalkulator ya. 44,5 tambah 2,65. Di sini mediannya didapat 47,15 seperti itu. Nah, di sini perlu kalian ingat bahwa di dalam penghitungan median ini ya yang perlu kita ingat sekali adalah rumusnya ya. Nah, jadi mungkin untuk semester ini ya kalian harus banyak mengingat rumus. Nah, memang rumus inilah yang digunakan dalam menyelesaikan dan menghitung analisis data statistika seperti itu. Oke. Nah, jadi median data tersebut adalah 47,15. Oke. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke modus. Nah, modus ini adalah bilangan yang paling sering muncul atau nilai data yang paling sering muncul dari sekumpulan data. Nah, jadi fungsi kenapa kita melihat modus adalah kita ingin melihat kecenderungan dari data tersebut. Nah, cenderung banyak yang muncul yang mana sih? Nah, seperti itu. Ada beberapa kemungkinan dari modus. Bisa tidak ada modus, artinya semua nilai itu banyaknya sama, seperti contoh seperti ini. Nah, ini semua nilai 56, 62, 55, 57, 65 semuanya ini frekuensinya ada 1, 56 ada 1, 62 ada 1, 55 ada 1, 57 ada 1, 65 ada 1. Ya, sehingga di sini modusnya adalah tidak ada modus karena semuanya nilainya sama. Tidak ada yang lebih banyak seperti itu. Nah, ditemukan suatu modus atau unimodal. Jadi contoh 56, 62, 62, 62, 55, 57, 65. Di sini adalah modusnya adalah 62 karena yang paling banyak muncul di sini adalah 62. Kemudian ada juga dua modus atau bimodal. Baik, contoh di sini 56, 55, 58, 58, 60, 62, 62. Nah, di sini modusnya adalah 58 dan 62. Kenapa? Karena ada dua nilai yang nilainya lebih banyak daripada nilai yang lain. Kebetulan kan di sini 56 hanya satu nilai, 55 hanya satu nilai, 60 hanya satu nilai. Nah, sedangkan 58 dan 62 itu ada dua nilai. Dua kali datanya muncul ya. Sehingga di sini modusnya adalah 58 dan 62. Nah, berikutnya lagi ada 3 modus atau multimodal. Nah, multimodal ini kapan munculnya? Multimodal ini jarang sekali muncul ya. Nah, ini sebagai contoh 55 ada 2, 56 ada 2, 62 ada 2, 61 5. Nah, karena ini lebih banyak ya dibanding satu atau dua data atau 3 data yang lain, kali ini disebut dengan modus atau disebut dengan multimodal ya. Dari dalam data sih biasanya jarang terjadi kasus yang multimodal atau bimodal. Biasanya yang muncul itu adalah yang unimodal atau satu modus aja. Biasanya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau untuk melihat bagaimana cara mencari rumus untuk modus untuk data tunggal ya kalian tinggal cari aja yang mana yang paling banyak. Nah, itu kalau data tunggal. Nah, bagaimana untuk data berkelompok? Nah, kalau untuk data berkelompok kan di dalam frekuensi itu dia menyatakan satu kelompok ya, suatu kelas interval. Nah, kita tidak bisa mengatakan modusnya itu adalah satu kelas interval tersebut. Tidak, kita harus mencari suatu nilai yang mewakili kelas interval tersebut untuk menjadi modus. Nah, makanya di sini ada rumus modus data berkelompok. Nah, kelas modus untuk data berkelompok kita dapat dari kelas interval yang nilai frekuensinya paling banyak. Nah, jadi kita cari dulu kelas interval yang nilai frekuensinya paling banyak. Oke. Adapun rumus nilai modusnya adalah, nah ini untuk jadi untuk kalau yang tadi ada kelas median ya, nah itu kita cari yang letaknya paling tengah. Nah, untuk kelas modus ini kita tidak mencari letak-letakan, kita cukup mencari dari kelas-kelas yang ada di manakah frekuensinya yang paling banyak. Nah, bagaimana kalau terdapat beberapa frekuensi yang paling banyak? Nah, maka misalnya ada dua yang frekuensinya sama banyaknya dan dia lebih banyak dibanding yang lain, nah maka akan muncul kasus bimodus. Jadi harus dibuat ya cari dua-dua modusnya dari kedua kelas interval tersebut, seperti itu. Nah, untuk
rumus nilai modusnya adalah seperti ini. Nah, mod di sini ya, menggunakan modus maksudnya sama dengan L ditambah D1 per D1 tambah D2 kali P. Nah, jadi ini tidak menggunakan frekuensi yang tadi, tapi kita menggunakan D di sini. Apa itu D? Nah, jadi D1 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus. Oh, ini mohon maaf ya. Di sini L-nya bukan batas bawah tapi tepi bawah ya. Nah, ini agak diganti dulu. Ini maksudnya tepi bawah. Nah, nanti salah. L-nya sini tepi bawah kelas modus. Kemudian D1 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus. Jadi ke atas ya. Kemudian D2 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus. Jadi ini ke bawah. Dan yang P adalah panjang kelas. Jadi yang perlu kalian cari di sini ya setelah ketemu kelas modus, yang perlu kalian cari adalah tepi bawah. Kemudian selisih atau frekuensi sebelum kelas modus. Ini tepi bawah. Frekuensi sebelum kelas modus. Juga kalian cari juga frekuensi juga setelah kelas modus juga ya. Saat kelas modusnya ya jelas harus ada juga, karena kan kita mencari selisih ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada P, ini panjang kelas. Nah, maksudnya sebagai contoh, nah kita akan mencari modus dari data pada tabel di bawah ini, tabel yang kemarin yang tentang iklan. Nah, ini kita udah ketemu ya bahwa jelas kelas modusnya kita cari di sini yang paling banyak frekuensinya adalah di 100. Nah, jelas bahwa kelas modusnya itu ada pada kelas keempat lagi ya, kelas keempat, jadi pada kelas interval 51 sampai 60. Nah, sehingga berdasarkan hal tersebut kita dapat tepi bawah kelas modusnya 51 kurang 0,5, 50,5. Panjang kelasnya itu adalah 10, 51 sampai 60 ya, atau 60,5 dikurang 50,5 itu sama dengan 10. Kemudian D1, nah D1 ini didapat dari didapat dari ini kurang ke sini, 100 kurang ke 90. Nah, itu D1. Jadi frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas sebelum atau sebelum kelas modusnya. Kemudian untuk D2, nah yang hijau aja. Nah, D2 ini didapat dari frekuensi kelas modus diselisihkan dengan frekuensi kelas sesudahnya ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang tadi yang D1 itu sebelum, kalau D2 sesudah. Sehingga tinggal masukkan ke rumus. Nah, modus sama dengan 50,5 ditambah 10 per 10 tambah 2 bagi 10. Sehingga di sini ketemu modusnya adalah 50,5 ditambah 10 per 12 kali 10. Nah, ketemulah modusnya adalah 50,5 ditambah 100 per 12. 50,5 tambah 8,33 58,83. Sehingga modus dari data tersebut adalah 58,83 ya. Oke, jadi ini bagaimana cara kita mencari modus untuk data pada distribusi berkelompok seperti itu. Ya. Kira-kira itu saja dulu materi kita hari ini. Nah, kalau ada yang ingin kalian tanyakan tentang median dan modus, bisa kalian tanyakan di grup WhatsApp. Habis ini minggu depan kita masuk pembelajaran terbuka karena kalian sudah masuk asrama. Oke. Ya, jadi ketemu lagi minggu depan dengan materi yang berikutnya, atau kita membahas lagi dulu materi yang ada ini. Nanti akan ada tugas juga, tapi tidak di minggu ini, kayaknya di minggu depan aja. Oke. Salah hilang mohon maaf. Ketemu lagi insyaallah minggu depan pada pembelajaran terbuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.